Saya sedang ada di kandang kambingnya Pak Nurrohim yang dikasih makan silase Pak ya, silase dan fermentasi. Ini kotorannya tidak bau. Ini saya di kandang kambing cuman nggak merasa bau apa-apa nih. Jadi kalau kita pelihara kambing itu kan melihat kalau saat ini lagi panen misalnya ya. Lagi panen itu kan jerami begitu banyak. Nanti kita buat sistemnya ada dua macam. Yang pertama itu silase, yang kedua itu fermentasi kering. Kalau fermentasi kering itu jerami diambil dari lahan, kemudian kita tumpuk setinggi 30 cm, kita taburi dengan Star Bio, terus dedak halus dan ZA atau urea lah, N itu. Ini setelah tumpuk-tumpuk sampai ketinggian 2 meter. Kita nanti tutup atasnya pakai plastik, dibiarkan. Nanti setelah jadi 15 hari sampai 21 hari sudah jadi. Sudah jadi ya? Setelah jadi nanti bisa dikasihkan langsung ke sapinya ini. Kalau untuk kambingnya itu kan saya modelnya pakai silase rumput itu. Rumput. Kalau rumput, silase rumput. Jadi nanti rumput kita ambil, kemudian kita cacah, setelah kita masukkan dalam kantong plastik yang kedap udara. Nanti di situ ada dua macam. Kalau saya hanya cuma dikasih katul saja, saya katul dikoleh, kemudian dicampur aduk, kemudian ditenet, dimasukkan di plastik itu. Nanti setelah plastik dia kedap udara, dibiarkan kurang lebih 15 sampai 21 hari. Nanti kalau 15 sampai 21 hari sudah siap dikasihkan pakan untuk kambing. Kambing. Ya, tapi kalau untuk sapi kita mengambil memang jerami. Yang banyak di sini kan jerami. Jerami. Lagi musim panen seperti sekarang ini kan bulan-bulan panen. Itu banyak banget kita ngambil saja. Itu dibuat silase. Silase itu kita dengan Star Bio untuk bakteri, kemudian dicampur dengan katul sama pupuk nitrogen, urea atau ZA. Itu dicampur, dibiarkan, terus ditumpuk lah 2 sampai 2,5 meter. Dibiarkan begitu, nanti setelah 15 hari ini sudah jadi. Bisa langsung dikasihkan ke sapinya. Ternaknya, itu. sapi. Ya, kalau itu. Kambing pakai rumput kalau tadi ya? Rumput. Jadi ini kalau seperti ini nanti ringan sekali kalau kita jadi peternak. Tapi kalau pakai rumput semua ya memang terlalu berat untuk tenaga. Tapi kalau rumputnya punya lahan sendiri tidak masalah itu, tidak masalah. Kan selain silase kan juga dikasih makan hijau-hijauan juga. Rumput, nah, betul. ngaturnya gimana Pak? Ya kalau saya modelnya kalau pagi terkasih hijauan. Hijauan. Ya kurang lebih kalau 2 ekor itu terkasih 20 kilo. 20 kilo. Kira-kira 1 karung itulah, kandi itu. Dikasihkan pagi hari. Setelah habis itu kita kasih comboran itu. Combor dengan konsentrat sapi. Ya tidak banyak lah karena untuk sifatnya breeding. Kasih sekali makan 5 on itu 1 ekor. Dikasih air secukupnya. Nanti setelah itu habis, nanti siangnya dikasih fermentasi atau silase ini. Siang. Iya, siang sama sorenya. Sore. Ya kira-kira 10 kilo seperti 10 kilo 10 kilo. Ya 10 kilo silase atau fermentasi itu. Ini sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya. Untuk sapi ya? Untuk sapi. Jadi kalau kambing ini kalau pagi sama terkasih rumput. Nah, kalau siangnya nanti terkasih itu silase semua tuh. Silase semua. Meningkatkan kita. Nanti kasih kalau sapi itu nanti bisa 30 kilo, 20 kilo. Kalau kambing 1 ekor 1 hari paling 4 sampai 5 kilo yang kambing dewasa itu. Cukup sudah. Seperti itu. Jadi ringan sekali lah kalau kita mau melihara kambing atau sapi dengan sistem pemberian pakan fermentasi atau silase. Berikut adalah cara membuat silase secara sederhana. Bahan-bahan yang diperlukan. 1. Jerami 30 kg. 2. Bekatul 3 kg atau 10% dari 30 kg jerami. 3. Molasses 500 ml. 4. EM 420 ml atau 2 tutup botol. 5. Air secukupnya. Adapun alat yang digunakan adalah 1. Timbangan. 2. Ember. 3. Drum plastik untuk silo atau kantong plastik. 4. Alas plastik. Cara membuat. 1. Menimbang semua bahan yang diperlukan. 2. Menghamparkan jerami di atas lantai yang bersih. 3. Mencampur EM4 dan molasses, kemudian memercikkan pada jerami secara merata.
4. Menaburkan bekatul pada jerami secara merata. 5. Menambahkan air jika tingkat kebasahan campuran kurang dan belum merata. 6. Mengaduk atau mencampur semua bahan secara merata dengan membolak-balikkan jerami. 7. Memasukkan hasil campuran ke dalam drum atau silo sedikit demi sedikit sambil dipadatkan, agar udara yang ada dalam drum dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali. 8. Setelah semua bahan campuran dimasukkan, maka silo ditutup serapat mungkin agar tidak ada udara yang masuk dan proses secara anaerob berjalan dengan baik. 9. Melakukan fermentasi selama 3 minggu. 10. Membuka silo dan mengeluarkan hasil silase jerami padi kemudian diangin-anginkan sebelum diberikan kepada ternak. Adapun ciri-ciri silase yang sudah jadi adalah: 1. Jika dicium silase yang baik baunya akan asam dan agak wangi. 2. Tekstur tebon lembut. 3. Tidak tercium bau busuk. 4. Tidak ditumbuhi jamur. 5. Apabila dirasa akan sedikit asam dan manis. Bapak bikin silase itu berapa anu sekali Pak? Berapa? 1 tahun ya 2 kali cukup lah seperti itu. Tapi kalau untuk kambing, ya kalau pas lagi banyak rumput kita ambil, dimanfaatkan, diawetkan dengan silase. Seperti itu. Itu pakai dikeringkan dulu nggak itu? Kalau jerami, kalau untuk silase itu tidak dikeringkan, jadi langsung dari lahan. Langsung lah. Kita masukkan dalam plastik. Plastik, itu. Plastik besar, nanti dikasih katul dan bakteri untuk mengurai itu, dibiarkan masuk padat itu. Kalau udah diket, dibiarkan 15 sampai 12 hari sudah siap untuk dikasih pakan. Lah makan awetan ini kalau dibiarkan sampai 1-2 tahun pun tidak akan rusak, dengan catatan plastik tidak bocor seperti itu. Nah jadi Bapak untuk 2 ekor sapi itu setahun hanya 2 kali. 2 kali bikin. Iya. Dua ekor sapi itu ya? Iya. Itu biayanya berapa Pak? Paling kalau saya ngongkosi itu, kalau beli itu saya kan sekitar, kalau satu musim itu untuk 2 ekor, kemarin beli hanya 3 kol kecil itulah. 3 kol kecil, iya, 300 apa namanya? 3 kol kecil, iya, jerami itu. Jerami. Iya. Kalau 1 tahun kan ya berapa itu? Terus obat-obatnya? Obatnya tuh paling pakai katul 10 kilo. 10 kilo berapa tuh? 10 kilo sekitar 30.000. 30.000. Nanti terus pakai Starbio itu 1 kilo. 1 kilo. Nanti ureanya 5 kilo. Jadi nggak sampai 500.000 ya? Tidak sampai 500.000. Itu pakan 2 ekor sapi selama 1 musim. Sekitar 5-6 bulan. Jadi sebulan nggak sampai 100.000 ya untuk ringan sekali memang untuk ngasih makan sapi itu ya? Betul. Nggak sampai 100.000 ya? Iya. Nah paling hanya tinggal ngasih rumputnya aja ya? Rumput kan mencari 2 hari sekali lah. 2 hari sekali. Rumput banyak itu. Banyak juga di sini masih ya? Banyak. Di sini banyak. Di samping itu juga saya punya kebun rumput sendiri gitu, seperti itu. Ini kan karena saya masih bekerja jadi PNS kan, tenaga saya terbagi. Kalau nanti ini sudah ke depannya, insya Allah nanti sudah purna ya akan kita perbanyak di rumah. Kalau hitungannya itu, menurut teman-teman yang sudah berhasil untuk breeding itu, 1 orang itu 12 ekor sapi. Kalau nanti kita sudah punya 12 ekor, ini 1 tahun sudah bisa untuk hidup lah. Karena kita kan berusaha itu menghitung perhitungannya apa yang kita dapat kebutuhan berapa 1 bulan, 1 tahun, lah kita harus didapatkan dari usaha itu supaya mencukupi. Kalau kambing minimal 30 ekor sampai 60 ekor. Ini sudah bisa mencukupi lah kebutuhan ini. Ini seperti itu. Kita sejak kapan nih, Pak? Ini saya sudah 2 tahun terakhir ini. Udah 2 tahun ya. Nah, selama 2 tahun ini kendalanya apa Pak ini? Ya sebetulnya sih tidak ada kendala apapun, wong jerami banyak, rumput ada. Hanya kesempatan kadang-kadang karena saya masih terikat pekerjaan, sehingga saya kadang-kadang berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore seperti itu. Sehingga saya waktu-waktu hari Sabtu sama Minggu ya saya gunakan untuk mencari rumput sebanyak mungkin untuk silase kalau untuk kambing. Kalau untuk yang langsung dipakan ya kita sisakan.